Halo guys, kembali lagi di channel Devina Story. Kali ini aku mau ngelanjutin cerita tentang drama The Perfect Match episode ke-16. Kita langsung menuju ceritanya yuk. Episode 16 diawali dengan adegan Wevekin yang heran kenapa ada catatan resep ayahnya di buku resep rahasia keluarga Huo. Bagi Wevekin, takdir benar-benar berjalan sangat misterius. Wevekin pun teringat akan ucapan ibunya yang mengatakan sebelumnya ayahnya meninggal karena kecelakaan. Ayahnya pernah bekerja untuk Yanis, dan Wevekin pun berpikir mungkin resep itu ditemukan bersama-sama dengan ayah Wu Tian saat ayahnya masih bekerja untuk mereka. Wevekin tidak menyangka catatan ayahnya yang lama ia cari di semua tempat ternyata kini catatan itu diberikan pada Wu Tian untuk restoran Lamur. Kemudian Wu Tian berada di samping Wevekin, merasa setelah bertemu dengan Wevekin dirinya mengalami banyak perubahan pada sifatnya yang jauh melebihi baik. Bahkan Wu Tian merasa Wevekin membuatnya melihat banyak hal yang sebelumnya belum pernah ia lihat. Wevekin pun berterima kasih karena Wu Tian membuatnya belajar banyak di Lamur yang tidak pernah diketahui saat di pasar malam. Sebelum keduanya tidur, Wu Tian meminta Wevekin berjanji jika ada apa-apa meminta bantuannya bukan datang ke Meng Xiaowi. Seperti biasa, Nenek Huo sering mengobrol dengan foto mendiang putranya. Kali ini, Nenek Huo sambil minum teh menceritakan tentang Wu Tian yang semakin dekat dengan Wevekin. Nenek Huo pun berjanji pada mendiang putranya untuk membayar semua hutangnya kepada keluarga Wei. Keesokan harinya, Nenek Huo membuat pengumuman mengejutkan jika Wevekin diberi 10% saham dari grup Yanis. Wevekin hampir saja protes terhadap apa yang Nenek Huo katakan karena terlalu besar jumlahnya. Sayangnya, Wu Tian mencegahnya dan meminta Wevekin untuk berterima kasih pada nenek. Tak hanya itu saja, Nenek Huo memerintah Wu Tian dan Wevekin untuk segera mengurus persiapan pernikahan mereka. Melihat Ruxi terlihat sedih, Wevekin menjadi teringat akan kebaikan Ruxi yang mengajarinya berdandan dan merawat diri. Saat Wevekin dan Wu Tian sedang mengobrol, tiba-tiba Ruxi datang dan membuat Wevekin pamit meninggalkan keduanya. Saat itu, Ruxi meminta maaf sekaligus berpamitan kepada Wu Tian untuk pergi dari kehidupannya karena selama ini ia merasa terlalu keras kepala mengejar Wu Tian. Ruxi juga meminta Wu Tian untuk berjanji membuat Wevekin sangat menyayanginya. Di taman, Wevekin masih bingung dengan 10% saham Yanis Group yang diberikan Nenek Huo kepada dirinya. Wevekin pun merasa bersalah pada Nenek Huo yang sudah baik dan sangat mempercayainya. Begitu juga ia merasa membuat Ruxi sedih. Wevekin pun berniat mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Melihat Wevekin yang tidak baik-baik saja, Wu Tian meminta Wevekin untuk menceritakan apa yang terjadi. Wevekin pun mengatakan dirinya sangat tertekan dengan apa yang terjadi, tapi ia bingung apa yang harus dilakukan. Wu Tian pun berjanji akan mengurusnya dan membicarakan dengan neneknya. Kemudian Wevekin membicarakan tentang Ruxi dan Wu Tian, mengetahui jika Wevekin cemburu dengan Ruxi. Sama sepertinya ketika cemburu dengan Meng Xiaowi. Di sisi lain, Ibu Tianzi memarahi Tianzi dengan apa yang sudah terjadi dan meminta Tianzi mengurusnya. Tianzi berubah tak seperti biasanya. Dengan wajah penuh emosi, Tianzi berjanji pada ibunya akan mengambil kembali kekuasaan di Yanis. Tianzi menghampiri Ruxi yang sedang menyendiri di kolam renang. Tianzi mencoba menghibur Ruxi yang terlihat sangat sedih dan putus asa karena kehilangan peluang mendapatkan Wu Tian. Keesokan paginya, Wu Tian sarapan bersama Wevekin di kaki lima dan Wu Tian seperti merasakan kehadiran ayahnya dan adik perempuannya. Tak hanya itu, Wu Tian merasakan jika ayah dan adiknya menyukai Wevekin dan memberikan dukungan untuk Wu Tian bersama Wevekin. Di sisi lain, Ruxi terlihat sangat berat meninggalkan rumah keluarga Huo. Selesai sarapan, Wu Tian dan Wevekin jalan-jalan di sekitar taman. Wevekin menanyakan apakah tempat makan sarapan tadi adalah tempat penting bagi Wu Tian. Wu Tian kemudian menceritakan jika dulu ayahnya sering mengajaknya dan Tingli adiknya untuk makan di sini.
Di kantor, Peng Xiaobin terus menggoda Hu Tian yang semakin terlihat mesra dengan Wei Feqin. Tiba-tiba saat Hu Tian memanggil karyawannya yang bernama Chetty, justru Departemen Kesehatan yang datang bersama Chetty. Orang dari Departemen Kesehatan membawa surat penyelidikan terkait penggunaan minyak tercemar yang ada di Lamur. Adegan selanjutnya, Ibu Tianzi yang khawatir karena telah menggunakan uang perusahaan meminta bantuan Tianzi sebelum dilakukan audit keuangan. Tianzi mengatakan pada ibunya, pasti Hu Tian sudah mengetahui penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh Ibu Tianzi. Tapi lagi-lagi, Tianzi tidak seperti biasanya. Kini Tianzi memiliki ide untuk mengusir Hu Tian dari Yanis dan membuat Hu Tian tidak memiliki kekuatan apapun di Yanis. Sebelum Tianzi membantu ibunya mendapatkan kembali Yanis, Tianzi meminta ibunya untuk kembali ke Amerika setelah semuanya ditanganin mereka. Departemen Kesehatan mulai melakukan penyelidikan dan mengecek beberapa jerigen minyak yang ada di Lamur. Wei Feqin bingung apa yang terjadi di dapur, dan Brian mencoba menjelaskan kepada Wei Feqin tentang penyelidikan Departemen Kesehatan yang mencurigai Lamur menggunakan minyak tercemar. Mendengar penjelasan Brian, Wei Feqin kemudian mengambil langkah untuk menutup sementara restoran dan akan bertanggung jawab pada pelanggan sepenuhnya. Tapi terkait keputusannya, Wei Feqin akan menunggu Hu Tian. Wei Feqin kemudian mencoba menghubungi Hu Tian, tapi gagal karena dirinya sedang rapat. Bahkan saat rapat, Hu Tian terlihat gelisah. Dalam kilas balik, Hu Tian menceritakan pada Meng Xiaobin ada hal yang ia tidak sangka akan terjadi bahwa ibu tirinya bergerak lebih cepat dari prediksi Hu Tian dalam merebut kekuasaan di Yanis. Bahkan saat ini posisi Hu Tian sebagai general manager pun terancam. Tak tinggal diam, Hu Tian kemudian meminta Peng Xiaobin untuk memeriksa beberapa dokumen dan akun pribadi ibu tirinya. Dalam rapat, ibu tiri Hu Tian mengungkapkan ada penyelidikan dari Departemen Kesehatan dan wartawan yang sudah mulai menyebarkan berita tersebut. Ibu tiri Hu Tian meminta tanggung jawab dari si pemberi cap yang tertera pada dokumen, yaitu Hu Tian selaku General Manager. Dalam kilas balik, saat Peng Xiaobin akan melakukan penyelidikan di ruangan Departemen Keuangan, ada saja yang membuatnya berulang kali gagal masuk, termasuk saat Tianzi datang, dan seolah mencegah Peng Xiaobin untuk masuk ke ruangan itu. Saat kembali ke ruang rapat, Peng Xiaobin membisikkan pada Hu Tian bahwa dia tidak menemukan apa-apa. Kemudian Tianzi memberikan pendapatnya di muka rapat, bahwa dirinya setuju dan mendukung ibunya untuk mencari seseorang yang harus bertanggung jawab atas masalah ini, yaitu yang dimaksud adalah Hu Tian. Mendengar pernyataan Tianzi, Hu Tian pun terkejut. Kini keduanya terlihat bersaing sengit. Hu Tian akhirnya menyatakan diri bahwa dirinya lah yang akan bertanggung jawab sepenuhnya atas masalah yang terjadi. Bahkan Hu Tian bersedia mengundurkan diri dari jabatan dan membayar tuntutan ganti rugi. Hu Tian juga meminta neneknya untuk segera mengambil keputusan sebelum harga saham Yanis menurun. Akhirnya nenek mengumumkan jika Hu Tian dibebas tugaskan sebagai General Manager, dan mulai besok tugas General Manager akan diambil alih oleh wakilnya. Ibu tiri Hu Tian diberikan kekuasaan untuk memilih siapa yang akan ditunjuknya. Saat menunjuk Yukin, tiba-tiba Tianzi mengambil alih bahwa dirinya lah yang akan menggantikan tugas Hu Tian. Tianzi merasa dirinya lah yang paling tepat untuk mengambil alih karena dirinya adalah anggota keluarga Huo. Kemudian nenek menutup dan membubarkan rapat. Di ruangannya, Peng Xiaobin terlihat membereskan dan mengemaskan barang-barang yang ada. Saat melihat lampu gantung di ruangannya dalam adegan kilas balik, Xiaobin teringat ketika dirinya memberikan saran kepada Hu Tian bagaimana memperlakukan wanita yang ia cintai saat berkencan. Xiaobin tertawa mengingat hal tersebut. Di sisi lain, Hu Tian menyerahkan cap yang biasanya digunakannya saat menjadi General Manager dan dokumen harta atas namanya. Hu Tian juga meminta jika ada tuntutan ganti rugi untuk menarik dari rekening tersebut.
Ibu Hu Tian berdiri memprotes apa yang tengah terjadi. Ibu Hu Tian merasa ini sudah keterlaluan. Setelah meminta Hu Tian bertanggung jawab dan memberhentikan Hu Tian, kini ingin mengusir Hu Tian dari keluarga Hu. Ibu Hu Tian terus mencoba protes dan menganggap hal tersebut sangat tidak adil. Ibu Hu Tian juga meminta untuk menyelidiki masalah tersebut dengan jelas. Tiba-tiba Tianzi berdiri dan mengatakan jika ingin bekerja sama harus bekerja sama sampai akhir. Tak hanya itu, Tianzi juga ingin membuat image baru di Lamur dengan tidak lagi membuat kari lobster. Tianzi meminta Hu Tian membawa resep kari lobster bersama Hu Tian saat meninggalkan keluarga Hu untuk mulai bisnis baru. Mendengar ucapan Tianzi, nenek Hu sepertinya keberatan. Tapi dengan cepat Hu Tian mengatakan karena perusahaan sudah membuat pengumuman, maka Hu Tian harus bertanggung jawab sampai akhir. Hu Tian kemudian berpamitan pada nenek dan ibunya. Hu Tian juga berpesan pada Tianzi untuk mengurus sisanya. Adegan selanjutnya adalah tanpa disangka Ibu Hu Tian menelpon Wei Fei untuk menanyakan Hu Tian di mana. Tak hanya menanyakan di mana putranya, Ibu Hu Tian juga mengatakan jika putranya diusir dari kediaman keluarga Hu. Wei Fei pun terkejut mendengar kabar dari Ibu Hu Tian. Ibu Hu Tian mengatakan dirinya sangat khawatir pada putranya. Karena saat menelpon Wei Fei, dia tidak bisa menghubungi Hu Tian. Wei Fei mencoba menenangkan Ibu Hu Tian. Saat Ibu Hu Tian menutup telepon, Wei Fei mencoba mencari Hu Tian. Wei Fei juga menelpon Peng Xiaobin menanyakan Hu Tian. Malam harinya di kediaman keluarga Hu, Ibu Hu Tian tampak menangis melihat foto putranya. Nenek Hu tiba-tiba datang menghampiri dan mencoba menenangkan Ibu Hu Tian. Tapi Nenek Hu tak kuasa menahan tangis saat Ibu Hu Tian berterima kasih atas apa yang dilakukan ke putranya selama ini. Meski Hu Tian keluar dari keluarga Hu dan kehilangan Lamur, Nenek Hu mencoba melihat dari sisi lain bahwa saat ini Hu Tian sudah terbebas dari aturan keluarga Hu. Bahkan Nenek Hu percaya kepergian yang membawa Hu Tian bebas adalah berkah dari para dewa. Sambil merangkul menantunya, Nenek Hu meminta Ibu Hu Tian untuk melepaskan masa lalunya. Dengan terburu-buru, Wei Fei tiba di rumah, menanyakan apakah Peng Xiaobin sudah datang. Meng Xiaowi juga menanyakan apakah Wei Fei sudah menemukan Hu Tian. Tapi sayangnya Wei Fei juga belum menemukan Hu Tian di mana. Meng Xiaowi tampak menenangkan Wei Fei yang gelisah. Di saat Wei Fei terus mencoba menghubungi Hu Tian, Peng Xiaobin malah berdebat dengan Meng Xiaowi. Bukannya semakin mereda, Xiaobin dan Meng Xiaowi malah semakin berdebat sampai dilerai oleh ibu Wei Fei. Adik Wei Fei pun mencoba mengingatkan di mana tempat biasa Wei Fei pergi dengan Hu Tian. Sejenak terdiam, akhirnya Wei Fei tahu di mana Hu Tian berada. Dengan sepeda motornya, Wei Fei menuju suatu tempat. Saat tiba, ia mencoba memanggil nama Hu Tian, tapi tidak ada jawaban. Jalan yang licin dan gelap membuat langkah Wei Fei sedikit sulit. Ternyata Wei Fei ke tempat saat mereka berdua berkemah, dan benar saja Wei Fei menemukan Hu Tian sedang menyalakan api unggun. Wei Fei meminta Hu Tian untuk kembali bersama dirinya. Tiba-tiba Hu Tian teringat kata-kata yang diucapkan ketika adiknya meninggal, bahwa dirinya tidak akan kehilangan keluarganya lagi. Tapi hari itu Hu Tian kehilangan adiknya yang paling ia rasa dekat dengannya dan punya hubungan yang baik dengannya, yaitu Tianzi. Hu Tian merasa Tianzi seperti orang lain, dia tidak seperti biasanya. Kemudian Hu Tian teringat saat kecil bahwa Hu Tian berjanji tidak akan pernah berebut apapun dengan Tianzi. Hu Tian baru menyadarinya bahwa hari ini Tianzi menginginkan jabatannya sebagai general manager dan Hu Tian memberikannya. Tapi ada satu hal yang Hu Tian sesali, yaitu ternyata keluarganya sendiri terobsesi akan harta dan kekuasaan, yang akhirnya membuat mereka seperti orang asing. Hu Tian pun merasa dirinya kalah. Ia pun belajar tidak ingin menjadi koki lagi. Hu Tian juga merasa semuanya sia-sia, tidak akan ada yang bertahan.
Semuanya akan pergi termasuk Wei Feiqin. Tapi Wei Feiqin meyakinkan Hu Tian bahwa dirinya tidak akan meninggalkan Hu Tian karena ia adalah rumah bagi Hu Tian. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tunggu kelanjutan alur cerita The Perfect Match episode ke-17 di channel Devina Story ya guys. Dan jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan ceritanya. Xie xie!